Kita mau memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua siapkan hati kita. Kita mau memuji Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah kami yang mulia Yesus. Selamanya Kau sembah Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu ini dari awal. Allah yang suci, Maha mulia. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama
Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, oh Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, Haleluya, haleluya. terpujilah nama Tuhan. Terpuji, Terpujilah nama Tuhan. terpujilah Nama Tuhan. terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah yang baik, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang suci, Allah yang mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji dan meninggikan nama-Mu. Kau berkati setiap hati kami Tuhan, yang datang untuk menyembah-Mu. Kiranya setiap kami Tuhan, boleh merasakan hadirat-Mu melalui ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya rindu seluruh jemaat kita mau menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Saya rindu semua menaikkan pujian ini dari hati kita semua. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri kembali. Kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Raja Maha Besar, Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar.
karena kasih-Mu, Engkau yang menebus segenap jiwaku. Terima kasih Yesus. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sinar firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya Yesus. Dari awal ya, bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Dia siapa? Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Allah perkasa, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Haleluya. Kau Allah yang perkasa Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kuasa salib-Mu Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Dalam hidup kami tak pernah berakhir Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi.
sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada Tuhan yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di sebagai ganti dosa kami Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau telah menganggap kami berharga Tuhan. Hidup kami yang penuh dengan dosa ini Tuhan, Kau anggap berharga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas-Mu Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa bagi hidup kami Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan kami, sucikanku, kuasa salib.
kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas seluruh berkat yang telah Kau beri bagi hidup kami Bapa. Tidak pernah berkesudahan Tuhan. Hari demi hari kami lalui Tuhan. Tidak pernah satu hari pun Kau meninggalkan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Karena kami mempunyai Allah yang sungguh baik dalam Haleluya. hidup kami Tuhan. Kau sungguh Allah yang heran Tuhan. Allah yang luar biasa bagi hidup kami Bapa. Ajar kami Tuhan, tegur kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa hari ini. Kau yang berkati Tuhan, Kau yang berkata-kata di setiap firman-Mu ini Tuhan. Tegur kami agar kami bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kami sesuai dengan jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebelum itu kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Besar kecil Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Engkau yang berkati terus pekerjaan-pekerjaan kami. Engkau yang memberkati mata pencaharian kami Bapa. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kami siap memberikan korban persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya undang yang bertugas untuk membawakan korban persembahan. Kita angkat puji Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkan. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu Pulihkanku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat bulan April. Selamat diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan dan dengan perjamuan Tuhan hari ini.
Saudara siap menerima berkat? Puji Tuhan. Saya langsung saja kita membuka Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 19 ayat 71. Karena ini pendek, saya suka ayat ini kita bacakan bersama-sama dengan suara yang terbaik. Amin. Oke, dalam hitungan saya yang ketiga, saudara bisa baca di depan. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Belum semua, 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ada banyak alat ukur tentang kedewasaan rohani seseorang. Siang ini kita mau melihat ukuran kedewasaan rohani dari ayat ini. Yaitu apakah ada orang yang bersikap seperti ayat ini. Menerima keadaan tertindas sebagai yang terbaik bagi dia. Haleluya. Menerima keadaan tersakiti, menerima keadaan susah, menerima keadaan sulit sebagai yang terbaik dalam hidupnya. Saudara, pada kebanyakan orang hal-hal yang disebut tertindas, aniaya, kesusahan, kesulitan, itu semua tidak dapat disikapi dengan mengatakan itu terbaik. Haleluya. Nah, untuk orang percaya, saudara, Allah menggiring kita melalui pernyataan Daud bahwa dia katanya waktu tertindas itu baik. Maka saya simpulkan pertama dalam pendahuluan ini adalah begini. Seseorang yang menerima keadaan sulit, sukar, tertindas, aniaya menjadi yang terbaik, orang itu selalu akan hidup di dalam ucapan syukur. Karena hal buruk saja dia terima sebagai yang terbaik, maka dia tidak akan pernah mengeluh. Haleluya. Tidak akan pernah bersungut, tidak akan pernah mundur, ngambek dan sebagainya. Kenapa? Karena yang terburuk saja dia terima sebagai yang terbaik dalam hidupnya. Berat memang ini kita jalani. Tapi kalau engkau mampu dalam hal ini, Allah akan lihat engkau adalah orang Kristen yang hebat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat kenapa pemazmur mengajar ini kepada kita. Kenapa Daud mengajar ini. Kita undur ayat 67. Haleluya. Kenapa seseorang harus menerima bahwa tertindas, teraniaya itu baik bagi dia. Perhatikan yang pertama alasannya ayat 67. Perhatikan ya, perhatikan ini. Sebelum aku tertindas aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Saya ingin membaca di versi bahasa Indonesia yang lain. Versi Alkitab bahasa Indonesia yang lain, yaitu firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup berkata begini, dahulu aku menyimpang dari jalanmu sampai engkau menghukum aku. Jadi kata menyimpang itu, kata menindas, tertindas itu adalah sebuah hukuman. Versi yang lain lagi saya bacakan begini, sebelum aku menderita, tertindas, dihukum, aku melakukan banyak kesalahan. Tetapi sekarang aku dengan hati-hati mematuhi semua yang kau katakan. Nah pertama, kenapa kita harus menerima keadaan tertindas, terhukum, aniaya, atau kesukaran sebagai yang terbaik? Karena pemazmur bilang, dulu sebelum aku tertindas, aku ini menyimpang. Aku ini, firman Allah yang bilang, keluar dari jalanmu, melakukan banyak kesalahan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dengar, kalau kita itu
mengalami kesukaran, yang pertama ya, kesulitan, saudara harus introspeksi. Melihat apakah kesukaran ini, ketertindasan ini akibat dari kesalahan saya. Ketika Daud sadar bahwa aku tertindas karena kesalahan, aku harus menerima dong konsekuensi dari salah yang kubuat. Konsekuensi dari dosa yang saya lakukan. Konsekuensi dari ketidaktaatan, ketidakdengar-dengaran, maka saya harus menerima. Coba bayangkan kalau engkau salah lalu engkau tidak menerima konsekuensinya. Itu pembangkangan. Amin. Haleluya. Daud yang tulis Mazmur 119 ini. Dia ngomong ini bukan karena hanya sekedar khayalan, tapi menjadi pengalaman hidup dari seorang Daud. Daud pernah buat kesalahan yang sangat-sangat fatal. Yang saya pikir kita di sini nggak pernah berbuat dosa seperti Daud buat. Pertama menurut saya, dosa yang paling besar yang Daud lakukan adalah apa? Orang bilang berzinahannya, niat membunuh supaya tertutup dosa zinahnya. Tapi dosa paling hebat yang Daud pernah alami adalah dia ingin menghitung berapa besar kekuatan rakyatnya. Di mata Tuhan hal itu kekejian, saudara. Lebih dahsyat dari dosa yang disebut yang lakukan Daud berzinahan. Dosa kesombongan ini menjijikkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan menghukum Daud. Lihat ya, waktu Daud berzina, Allah menghukum anak yang dilahirkan itu mati, saudara. Tapi waktu Daud sombong, Allah betul hanya menghukum Daud dan orang istananya. Tapi Allah menghukum satu Israel. Maka dia bilang, pilih Daud, apakah kau harus 3 hari ada balas sampar di negerimu dan akan banyak orang yang mati. Atau 3 bulan engkau lari dari musuhmu. Atau 3 tahun negerimu dijajah orang. Itu konsekuensi besar dari akibat kesalahan. Akibat kesombongan, saudara. Daud mengambil seorang wanita, membunuh suaminya. Itu dosa kompilasi yang sangat dahsyat. Tapi dengar, waktu ada hamba Tuhan datang dan kasih tahu dosa Daud. Waktu Daud diperingatkan atas kesombongannya, dia bilang, iya Tuhan, ini aku hambamu. Dia koyak bajunya, dia taruh debu di atas kepalanya. Dan dia berpuasa mengakui hukuman Tuhan atas diri dia. Maka dalam doa puasa dia bilang begini, Tuhan biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Amin. Artinya saya terima perlakuan Tuhan. Tangan Tuhan mau buat aku seperti apa, aku terima sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Amin. Jadi kenapa kita menerima kesukaran dan kesulitan? Kalau kita sadar itu akibat kesalahan, terimalah sebab itu yang terbaik. Karena apa? Jangan sampai Tuhan menumpuk salahmu dan dia balas 1 kali lebih berat dari ketika waktu membalas. Makanya saya senang pernyataan Yakub kepada Tuhan. Tuhan, jika engkau mendapati aku salah, ini punggungku tempat sandaran cemetimu. Saya ulang-ulang ini kan di hadapan saudara. Ayat ini. Kalau aku salah, ini punggungku Tuhan, tempat engkau menyandar rotanmu. Menghajar aku, menghajar, dipukul, dianiaya. Keadaan yang terbaik daripada dia tetap tinggal dalam kesalahan. Kalau engkau gagal dalam banyak hal, bisnis, usaha, saudara jangan dulu lihat bahwa engkau gak pintar dalam hal itu. Tapi mungkin ada yang salah dalam koneksi saudara dengan Tuhanmu. Haleluya. Jangan dulu menyalahkan orang sekitarmu. Jangan dulu menuduh hidupmu bodoh dan sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan bisa buat sesuatu kok yang tidak dianggap orang Tuhan bikin hebat, saudara. Tapi ketika ada orang yang memungkinkan hebat tapi dia salah, ada gap dia dengan Tuhan, maka Tuhan pasti menghukum dia. Alkitab bilang bukankah dosamu adalah penghalang antara engkau dengan Tuhan? Menjadi gap saudara dengan Tuhan? Jadi kalau saudara menderita, terima dulu apalagi kita tahu bahwa kita itu salah dan kita dihukum. Syukur kalau salah sekarang, Tuhan hukum sekarang, bukan? Ingat 490 tahun salah-salah orang Israel Tuhan gak hukum. Tuhan tampung 1 kali sampai dibuang ke negeri orang, dijajah, dianiaya.
Itu yang pertama. Kita mau perjamuan kudus. Jadi khotbahnya singkat. Yang kedua kita kait pokok. Mari kita lihat alasan kenapa kita menerima ketertindasan itu sebagai yang terbaik bagi kita. Saya baca ulang. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya ini, aku belajar ketetapan Tuhan. Tertindas itu adalah kesempatan, kans buat seorang untuk lebih mendalami hati Tuhan. Ketetapan itu firman, ketetapan itu isi hati Tuhan. Salah satu cara Allah membuat orang mendalami Tuhan adalah mengizinkan orang itu ada dalam ketertindasan. Semalam saya nggak ikut doa karena ada ketemu dengan beberapa orang menceritakan hal yang penting. Lalu kami ngobrol-ngobrol tentang ini jenderal dan sebagainya. Saya bilang sama bapak itu, aduh saya itu nggak hafal itu urutan jenderalnya apa kalau jenderal Jetjen Majen itu saya nggak ngerti Pak. Itu urutannya mana lebih tinggi Majen, Sekjen atau Diterjen. Saya nggak ngerti itu. Jadi dia udah ngomong-ngomong, ini loh yang itu dia jenderal, oh itu Sekjen, itu dir. Saya nggak ngerti. Saya cuma tahu Diterjen saudara. Kalau saudara mau jadi ABRI, saudara mau jadi angkatan udara, angkatan laut, angkatan bersenjata pokoknya saudara. Kalau saudara disuruh tiarap, suruh masuk becek, saudara disuruh lari sampai kehabisan nafas, bukan karena engkau ada salah, tapi engkau sedang dilatih untuk menjadi yang terbaik. Mengerti apa ketika kau mau hidup sebagai seorang angkatan bersenjata, bukan? Tapi engkau dilatih kan keras, yang sebenarnya kalau engkau di rumah engkau nggak mau lakukan itu. Dengar, kadang Allah memberi izin kepada kita dalam keadaan sulit. Kenapa? Karena dia ingin menggiring seorang percaya lebih mendalami Tuhan. Saya mau bilang di bagian kedua ini, jika saudara alami proses, alami kesukaran, alami kesulitan, saudara tidak harus lari keluar, tapi saudara harus lebih mencari ke dalam. Menemukan hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau untuk keluarga saya? Kenapa keluarga saya begini? Apa yang Tuhan mau? Aku sudah usaha, bisnisku belum maju. Apa yang Tuhan mau? Engkau temukan hati Tuhan. Temukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Haleluya. 72. Ayat 72. Ya, dengar. Taurat, ketetapan, firman yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Haleluya. Firman hati Tuhan yang Tuhan ingin kasih tahu. Hari ini engkau sedang mendengar isi hati Tuhan. Dan ini yang terbaik bagi saudara. Katakan amin. Anda lihat. Kebaikan Taurat, kebaikan firman lebih baik dari apa sih? Terus. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saya tahu saudara punya emas hari ini, haleluya. Saya juga pakai biar kecil-kecil ada emas. Tapi saya ragu kalau engkau punya ribuan. Ratusan mungkin, ribuan. Tapi seandainya ada ribuan emas dan ribuan perak, dengar. Taurat Tuhan jauh lebih hebat dari memiliki ribuan emas. Haleluya. Haleluya. Jadi bagaimana kita nggak mau mendalami hati Tuhan kalau itu nilainya lebih hebat dari ribuan emas. Nah kalau kita mulai jauh nggak mau mendalami Tuhan, nggak mau dengar firman Allah. Hari Minggu engkau harusnya dengar firman Allah. Kadang Allah izinkan ini loh. Kesukaran datang supaya engkau datang. Tuhan, aku mau mendalami hatimu. Ada banyak orang mengabaikan Tuhan, menelantarkan firman. Saudara dengar, ada seorang ini saya dari SMP saya dengar cerita ini. Saya udah ulang-ulang sama saudara. Saya ingin ceritakan kembali. Ini saya tangkap dari pendeta Yusuf Roni. Waktu dia
khotbah di kaset saya dengar. Ada seorang anak Tuhan yang gak pernah gereja-gereja. Dia seorang atlet loncat indah, saudara. Satu waktu hatinya gundah di malam hari, saudara. Dia, kenapa aku gelisah hidup saya? Dia mulai ingat Tuhan. Tuhan, aku sudah jauh daripada Tuhan. Lalu hari itu, jam itu ketika dia gundah, dia ingat Tuhan. Dia ingin berenang, saudara. Dia ganti baju renang dan dia naik ke papan loncat indah. Dan dia mulai siap-siap meloncat. Waktu dia ngeliat ke bawah, dia lihat ada salib Tuhan. Ada salib di air itu, di kolam itu. Lalu dia duduk sebentar, dia bilang, Tuhan memang aku sudah jauh. Karena hatinya gundah, dia gak jadi loncat. Dia turun ke bawah dan dia mau cuci kaki. Waktu dia cuci kaki, kolam itu kosong, tidak ada airnya. Syukur kalau saudara dapat panggilan kembali mendalami Tuhan seperti cerita itu. Kalau Tuhan pakai kesukaran, kesulitan. Tapi kalau terjadi, terima dengan baik. Karena Tuhan punya maksud selalu membuat engkau menjadi sama dengan Tuhan dalam isi hati Tuhan dengan hidup saudara. Haleluya. Yang ketiga, kenapa Tuhan mengizinkan kesukaran, kesulitan di dalam kita? Karena ada maksud Tuhan yang indah buat hidup saudara. Haleluya. Engkau gak salah saudara, benar saudara, setia saudara, gak salah dengan Tuhan. Tapi Tuhan, kenapa saya sakit, kenapa saya begini, kenapa aku begini, kenapa keluargaku, kenapa usahaku, kenapa anak-anak saya Tuhan. Dengar, ada maksud Tuhan yang indah buat saudara. Saudara mungkin komplain sama Tuhan, kenapa aku setia, aku begini. Tuhan tahu gak kalau dia gak jawab? Dia begini, kalau aku izinkan kau menderita tanpa salah, karena aku gak mau tahu motifmu. Engkau harus tahu apa motif aku tentang hidupmu kemudian. Haleluya. Tuhan kalau buat sesuatu saudara, dia selalu melakukan bukan berdasarkan kamu, tapi berdasarkan isi hati dia. Anda lihat perjamuan kudus ini. Anda lihat roti dan anggur ini. Ini adalah pengorbanan Tuhan. Saudara tahu ketika Tuhan mati di kayu salib, apakah dia ingin tahu motif saudara? Motif kita jelek. Kalau dia ingin tahu kita, dia nggak mau mati di kayu salib. Tapi yang dia mau tahu hanya motivasi hatinya menyelamatkan kita. Apa? Karena begitu besar cintanya atas hidup kita. Kalau dia ingin tahu saudara, sangat bobrok kita. Nggak ada yang benar kita. Nggak, kita orang berdosa semua kita. Jadi apa Tuhan punya maksud kalau Tuhan izinkan penderitaan? Karena ada rencana-rencana yang kau nggak ngerti tentang hidupmu sendiri. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saudara. Dan jalan yang dia pakai untuk mendatangkan kamu kepada kebaikan adalah kadang seperti ini. Kesesakan. Mau dewasa? Mau dewasa? Jadi jangan cepat mundur. Aduh, kenapa ya? Aku tahu ada maksud Tuhan yang indah buat hidup saya. Aku tahu ada maksud Tuhan yang indah hidup saya. Tadi ada seorang ibu cerita saya di depan yang ibadah pertama. Saya udah beli tiket pesawat mau pulang. Tiba-tiba anak saya dinyatakan positif. Saya udah rugi berapa juta. Saya tanya, Tuhan apa maksudmu? Tuh cuman rugi karena gak bisa terbang, saudara. Nanya Tuhan apa maksud Tuhan. Tapi Tuhan selalu punya maksud yang terbaik buat hidup kita. Yohanes, kita lihat cerita ini. Melihat bahwa Tuhan kalau izinkan sesuatu, Tuhan punya maksud terbaik buat hidup kita. Haleluya. Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 3 mulai. Oke, saudara perhatikan baik. Tuhan izinkan penderitaan, bahkan kematian. Bahkan kematian, saya ulang, bahkan kematian. Bukan karena kamu salah. Tapi karena ada maksud Tuhan yang terbaik. Hebat Tuhan kita ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Saudara siapa? Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dengar sebelum jauh. Lazarus itu adalah siapa? Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang apa? Dikasihi Tuhan. Baca ayat 4. Dia sakit.
Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Saya tanya, benar nggak Lazarus tidak akan membawa kematian, penyakit itu? Benar nggak? Penyakit Lazarus tidak membawa kematian. Lazarus mati atau tidak? Mati. Yesus bilang enggak. Yesus bohong atau tidak ini? Hei, sakit Lazarus nggak bawa kematian. Kita tahu cerita. Lazarus mati atau tidak? Tapi saudara percaya Tuhan nggak bohong? Oke, kita mau lihat penderitaan itu menurut versi Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan bilang dia nggak membawa kematian penyakitnya? Terus, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Kita loncat, itu berita kepada Yesus. Ayat 10, ayat 11, ayat 11, ayat 11. Oke. Oh, ayat 5 dulu, ayat 5, enggak apa-apa, ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus mati, ini dia, saudara. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Dia tinggal 2 hari lagi, tidak cepat merespon panggilan Marta Maria. Dia lakukan dengan apa? Sengaja. Bukan lupa, sengaja, dia sengaja. Yesus kita sengaja. Tuhan tolong, udah mau mati Tuhan. Sengaja dia dibiarin. Sengaja. Perhatikan, sengaja. Terus tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ayat 9. Ayat 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya terterantuk karena ia melihat terang dunia ini. Ayat 11 saja kita lompat terus. Ayat 11, demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan apa? Sembuh. Ayat 13, perhatikan. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14. Karena itu berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi dengar baik. Apa yang disebut mati bagi murid-murid Tuhan disebut tertidur oleh Yesus. Dia tertidur. Kalau tertidur dia masih bangkit. Karena nggak ngerti ini murid-murid, terpaksa dia jujur. Ya Lazarus sudah mati. Tapi bagi Tuhan dia itu tertidur. Maka mulai terjawab apa Tuhan bilang. Lazarus sakitnya tidak membawa kematian. Amin. Karena mati bagi murid-murid adalah mati berhenti bernafas dan masuk liang kubur. Tapi mati bagi Yesus bukan mati seperti itu. Nanti sebentar mati seperti apa. Ayat 15 boleh? Lihat. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Dia bersyukur. Kesengajaannya gak hadir itu sebab syukur bagi dia. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar apa? Percaya. Coba lihat. Hanya mau ngajar murid-muridnya percaya, dia harus mengorbankan Lazarus mati. Dan membuat Marta dan Maria itu harus menangis. Supaya kamu percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Coba lihat, murid Tuhan sendiri modelnya begini. Ayatnya yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, dapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam apa? Di dalam kubur. 18. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya.
Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, dengar, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Matinya Lazarus adalah sebuah kesengajaan Tuhan. Tapi Tuhan buat itu karena Tuhan punya maksud. Syukur aku emang sengaja gak mau. Karena aku mau ajarin anak-anak murid-muridku untuk apa? Percaya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kita lompat ayat 25. Ayat 23 lagi. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia apa? Sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku sama-sama tidak akan mati selama-lamanya. Jadi Lazarus di mata Tuhan tidak mati. Karena Tuhan tidak memandang kematian yang Lazarus alami sebagai kematian yang sebenarnya. Haleluya. Jadi kematian yang selama-lamanya yang Tuhan maksudkan. Ketika Tuhan bicara Lazarus diizinkan mati. Dan tidak diizinkan sakit dan tidak mau kematian. Tuhan bilang begini, sakit itu tidak membawa kematian. Kematian artinya, yang Yesus maksudkan di ayat pertama itu, yang kita baca pertama, adalah kematian kekal. Saudara, kalau engkau sakit dan mati sebagai orang percaya, engkau sebenarnya gak mati. Haleluya, haleluya. Itu maksud Tuhan. Sampai walau sekiranya engkau masuk sampai ke liang kubur, Tuhan memandang engkau adalah orang yang mengalami kehidupan sampai selama-lamanya. Maka Yesus bilang sakitnya tidak bawa kematian. Dia cuma tidur kok. Enggak, Tuhan dia udah mati. Dia cuma tidur. Amin saudara. Kita ke ayatnya yang seterusnya. Kita lompat. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Dengar, saya ulang-ulang. Lazarus dan saudara-saudaranya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan tega berbuat mereka alami sakit dan alami kematian. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelehkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayat 38, maka masygulah pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakannya. Supaya mereka apa? Sama-sama percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ada satu alasan Tuhan untuk membuat orang-orang percaya pada waktu itu. Ada alasan untuk membuat murid-muridnya lebih percaya kepada Yesus. Ada alasan untuk membuat Marta dan Maria percaya kepada Tuhan. Dengan cara menyakitkan, yaitu membiarkan Lazarus sakit dan mati, saudara. Jadi Allah itu ketika mengizinkan kesulitan, kesukaran, dia itu punya rencana yang hebat buat hidup saudara. Kalau engkau mungkin alami ini, percayalah engkau gak mati sebenarnya. Tapi engkau akan jadi alat Tuhan yang hebat. Menceritakan tentang Bapa kita adalah Bapa yang dahsyat lewat hidup saudara dalam perbuatan tangan Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan cepat-cepat mundur. Jangan cepat mengeluh. Jangan cepat-cepat ngambek. Jangan. Tapi cari tahu, Tuhan, apa kehendakmu di hidup ini? Apa mau Tuhan atas hidup ini?
Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya. Apa yang terjadi? Sebuah kemuliaan Tuhan yang mati dibangkitkan. Tapi skenario yang Tuhan buat itu menyedihkan bagi keluarga Marta yang dikasihi bukan? Keluarga Maria yang dikasihi bukan? Lazarus yang dikasihi bukan? Bukankah kita orang yang dikasihi Tuhan? Tapi siapa yang kukasihi ku apa? Ku hajar. Benar? Haleluya. Engkau gak akan sampai menderita. Selama penderitaanmu ada maksud Tuhan, engkau gak akan sampai menderita. Bahkan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Lazarus keluar dengan panggilan, Lazarus keluar. Saudara. Maka Lazarus keluar dengan kain kapan yang masih mengelilit di tubuhnya. Kalau engkau pernah melihat pocong yang sebenarnya itu dia. Karena dia masih terikat kaki dan tangannya bukan? Maka Lazarus keluar begini saudara. Baru Tuhan bilang, buka semua ikatannya. Buka kain-kainnya dan biarkan dia pergi. Dengar baik saudara. Kalau Allah punya rencana hidup saudara. Dengan mengizinkan ada kesukaran, kesulitan. Engkau harus bertahan. Karena akhir dari itu lebih indah dari yang pernah engkau mimpikan. Haleluya. 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 Saya berdoa semoga cita-citamu yang kau sedang begini. Semoga engkau tidak hanya mengalami apa yang kau cita-citakan. Tapi saya berdoa jemaat Tuhan akan mengalami apa yang Tuhan cita-citakan bagi hidup saudara. Haleluya. Kenapa? Karena orang selalu berjalan dengan menggapai cita-cita menurut konsepnya. Kalau bisa aku jalan begini bisa berhasil. Jalan begini, jalan tol ini. Enggak, bagi Tuhan punya rencana yang lebih hebat. Enggak ada pernah cerita Lazarus sempat ke liang kubur kalau Tuhan enggak pakai skenario Tuhan. Selama engkau jadi orang yang dikasihi Tuhan, bersiap-siaplah Tuhan bakal jadi skenario. Memang sedih, pahit. Tapi kalau engkau dewasa, engkau dipakai Tuhan lebih dahsyat luar biasa. Ayat terakhir. Haleluya. Lihat ayat terakhir ini. Mari pemain musik datang ke depan. Di ayat terakhir ini sembari saya ngomong, saudara mulai melihat-lihat hidup saudara. Ada kegagalan-kegagalan apa di hidup saudara? Apakah di sini ada yang diputuskan cintanya? Kalau engkau sudah mulai kemudian bercita-cita mau beli baygon, saudara, urungkan niat itu. Karena tidak ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan Tuhan. Tidak ada kepedihan, tidak ada sakit hati, tidak ada yang membuat kita gundah yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Tidak ada. Semua Tuhan sanggup. Oke? Ibrani 12. Perhatikan ini. Ibrani pasal 12. Ayat terakhir perhatikan ini. Ayo cepat Ibrani 12. Ayat 5. Perhatikan. Dan sudah lupakah kamu? Artinya jangan lupa ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Nasihatnya ini, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Saya hubungkan tadi, jangan anggap enteng firman, jangan. Tuhan bilang orang yang menganggap enteng firman akan dapat celaka. PR itu nanti cari, saudara. Janganlah putus asa. Tadi kan, apabila engkau apa? Diperingatkan. Peringatkan itu baru teguran lisan. Tapi ada banyak orang baru dengar khotbah teguran lisan langsung ngambek. Mundur. Pendeta kalau khotbah gak ada perasaan. Udah saya tahu sakit. Datang gereja minta dielus. Tuhan kalau ubah hidup saudara, engkau bejana baru harus dihancurkan. Jadi bejana kemuliaan. Bejana lamamu harus dihancurkan dengan firman.
Engkau nggak bisa berubah kalau hatimu masih kontra dengan firman Tuhan. Kenapa? Jangan putus asa apabila engkau baru diperingatkan. Kita semua punya anak ya, yang sudah menikah, yang sudah punya anak. Dek, nggak usah ke sana. Lagi koronces. Corona dulu. Karena dia pingin beli sesuatu, ngambek dia bukan, baru peringatan saudara. Baru dikasih tahu. Lihat, lebih dalam lagi, ayat 6. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar, haleluya, siapa yang dihajar? Orang yang dikasihinya. Dihajar. Dan ia, siapa ia? Tuhan menyesal, memukul sampai tobat. Seperti menganiaya orang yang sama-sama 2-3 diakuinya sebagai apa? Lazarus, Marta, Maria adalah orang yang dikasihi Tuhan. Makanya kalau Tuhan berbuat Lazarus sampai sakit dan mati, karena Tuhan mau berbuat bagi anak-anaknya. Tuhan gak mau menjadikan yang bukan anak menjadi apa? Contoh dari kekuatan kuasa Tuhan, enggak. Haleluya. Haleluya. Ayat 7. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, menanggung hukuman. Versi firman Allah yang hidup bilang begitu bukan? Allah memperlakukan kamu seperti siapa? Seperti anak. Kalau kamu dapat ganjaran, selama kamu anak, ganjaran yang Allah beri, ganjaran bernilai hati Bapa kepada anak itu. Bukan hati penjahat, bukan. Halo? Halo? Gitu kalau orang tua baik mukul anak. Tapi anak harus dapat ganjaran kalau dia salah. Bapak kita begitu. Karena dia memperlakukan kita anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Anak-anak saya yang gede. Yang ntar bulan depan mau menikah. Dia bilang sama Noah. Kamu bersyukur. Papa udah adem sehari sekarang. Dulu. Ini sampai kakak beradik perempuan 2 yang paling tua anak saya. Kerumunin si Noah. Tahu gak Noah, aku papa dulu bikin sama aku. Aduh. Karena gak ada ayah yang tidak menghajar anaknya. Kalau mereka bisa jadi anak dengar-dengaran. Karena Tuhan izinkan saya menghajar mereka. Jangan terlambat engkau hajar anak untuk kebaikan. Engkau terlambat anakmu yang hajar saudara. Hello? Bapa ngajar anaknya. Tapi nanti ada ayatnya, hajar pada waktunya dan pada tempatnya. Ini kita bukan bicara itu. Kita bicara tentang Bapa dalam hal memberi hukuman. Oleh ayahnya, ayat 8 terakhir. Haleluya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, kalau kamu bebas dari hukuman, bebas gak dapat apa-apa, senang aja, gak mau menderita, gak mau kesusahan. Yang harusnya itu, yang harus engkau derita setiap orang. Yang harus derita setiap orang. Terakhir nih dengar baik. Maka kamu bukanlah anak. Bukan anak kita. Tetapi anak-anak gampangan. Sampai di sini ada pengertian yang ingin saya katakan sama saudara. Kelihatan orang percaya lebih menderita dari orang gak benar. Benar. Kalau kita simak dari ayat ini. Ada banyak orang-orang percaya yang lebih susah cari duit daripada orang-orang gak benar. Kelihatan kita begitu sukar ya Pak. Bertahun-tahun saya jadi jemaat Bapak, saya gak ada perubahan apa-apa loh Pak. Lambat kita maju. Lambat. Tapi dengar. Allah memperlakukan engkau sebagai anaknya. Orang-orang yang mau gampang, kenapa sukar, kenapa sulit. Dia anak-anak gampangan dan dia bukan anak Tuhan. Haleluya. Tapi jangan mengeluh.
Karena selama engkau berjalan dalam proses Tuhan, selalu happy ending. Haleluya. Tahu itu happy ending? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Bukan matilah kemudian ya, bersenang-senang kemudian. Menabur dengan air mata. Hei, menabur dengan berpeluh akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Kalau engkau gak mau sukar, gak mau menabur dengan air mata, jangan mimpi menuai. Tundukkan kepala saudara. Tuhan ada di sini. Tuhan bersama kita hari ini. Engkau gak sia-sia datang dan dengar khotbah ini. Ini ada suara Tuhan bagi hidupmu. Mungkin ini menjangkau hatimu yang sedang gundah, sedang gulana, sedang sakit. Tapi Tuhan bilang, kalau itu sakit karena engkau salah berubah. Kalau engkau tahu engkau setia, engkau sakit, engkau menderita, engkau teraniaya, percaya ada maksud yang indah bagi hidup saudara. Tuhan gak peduli motifmu, gak peduli. Tuhan mau peduli motivasi Tuhan atas hidupmu. Supaya engkau menjadi seperti yang Tuhan maksudkan dalam hatinya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau tetap baik. Pada awalnya saya ingin bicara khotbah ini mau kasih judul Yesus tidak pernah salah. Ketika dia ingin saudara bertahan dalam penderitaan karena dia gak pernah salah. Apa yang dia buat selalu baik bagiku, Yesus tidak pernah salah. Mari kita berdiri. Nyanyikan lagu ini. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat, apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Mari pelayan perjamuan kudus datang ke depan. Yesus tidak pernah salah. Adakah susah di hati saudara? Yesus tidak pernah, dia gak pernah salah di susah hidup, di sakit hidup, di penderitaan hidupmu. Apa yang dia buat baik buat saya, baik buat saya. Yesus tidak pernah, Yesus tidak pernah salah. Engkau tidak pernah salah. Bahkan ketika memilih untuk mati bagi kami, kami yang banyak salah, kami yang banyak dosa, Tuhan mau pulihkan kami dengan mati-Mu di Kalvari. Hari ini kami jemaat Tuhan mau memperingati kematian-Mu. Layakan kami para pelayan Tuhan, dan ubah khasiat perjamuan kudus ini menjadi kuasa darah dan tubuh-Mu. Kami siap melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Buat saya Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Saudara buka hati buat Tuhan.
Saudara percaya firman Tuhan datang kepadamu bukan karena Tuhan membencimu, tapi Tuhan mengasihimu, mencintaimu. Jika engkau bertahan dalam pembentukan Tuhan di hidupmu, engkaulah gereja yang sebenarnya, yang kokoh, yang kuat. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat, apa yang dia buat, baik buat saya, buat saya. Yesus tidak pernah salah. 4. Dapat anggur dan perjamuan kudus. Engkau bawa hatimu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan merasuk hidupmu, menguasai hatimu. Biarkan firman selalu mengalir dalam hidup saudara. Karena Tuhan tidak pernah salah berbuat apa kepada saudara. Sekalipun mungkin itu air mata bagimu, tangisan kesukaran, kesedihan, tangisan kehilangan, tapi Tuhan tidak pernah salah bagi hidupmu. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Siapkan anggur dan rotimu. Baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Di tangan kami Bapa ada roti dan cawan anggur. Kami percaya instrumen ini menggambarkan kuasa-Mu, tentang darah-Mu yang sesungguhnya, dan tentang tubuh-Mu yang tercabik-cabik, melahirkan bilur-bilur yang berkuasa, yang menyembuhkan penyakit, yang mengangkat penderitaan, kesusahan dan kesulitan, dan darah yang tercurah yang mengampuni segala dosa kami. Jemaat Tuhan, pegang dengan tangan kanan rotimu. Dan sebelum kita makan roti ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kuteruskan kepadamu. Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Engkau angkat penderitaan kami, kesukaran, kesulitan, penyakit kami Tuhan. Terima kasih. Persiapkan cawan saudara. Di hadapan Tuhan, pegang dengan tangan kananmu dan angkat dengan iman saudara. Sebelum minum cawan ini, dengar firman Tuhan.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan roti tadi lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan Allah. Yang ada bersama kita, yang kita hormati dan ketinggikan melalui perjamuan Tuhan hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah salah. Lalu sebelum kita akhiri ibadah ini, yang mengembalikan milik Tuhan, yang membantu doa boleh ke depan, atau yang ada keperluan khusus secara pribadi, engkau boleh datang dengan iman, percaya bahwa Tuhan pasti menolong hidup saudara. Pernah salah apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Baik buat saya. Taruh berkat di tangan hamba-Mu Tuhan, memberkati mereka yang datang dengan iman. Dan inilah berkat atasmu. Apa yang kau buat untuk Tuhan sebagai bentuk ketaatan, Tuhan membalaskan berkat berlimpah. Terima janji ini, engkau keluarga dan rumah tanggamu dan anakmu diberkati Tuhan, dan pekerjaanmu Tuhan pasti buka jalan. Di dalam nama Yesus, jadilah ibu yang hebat di masa tuamu, engkau tetap cemerlang. Engkau akan menjadi berkat bagi anak cucumu, dan hari esokmu sungguh ada, karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan memberkati engkau dan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Berjalanlah dalam kemuliaan Tuhan. Anak muda, apa yang kau buat untuk taat di masa mudamu, engkau akan menuai di hari esok dengan bersorak-sorak. Dalam nama Yesus, hari esok terima janji Tuhan, pasti ini terjadi bagi hidupmu. Berjalan dalam kekuatan, bersama keluarga rumah tanggamu diberkati dalam segala kemuliaan dan rancangan Tuhan. Dalam nama Yesus berkati engkau. Kekuatan Tuhan merasukmu, anak muda yang hebat. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata buat setiap ketaatan di masa mudamu. Tuhan punya rancangan yang indah bagimu, dan engkau akan mengalami itu di hari esok hidupmu. Terima janji indah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian berkat Allah mengalir bagimu dalam hidupmu, untuk apa yang kau kerjakan, buat studimu, dan untuk hari esok. Anak muda yang diberkati, terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemurahan kebaikan Tuhan ada di hidupmu. Berjalan dalam kekuatan Tuhan, karena apa yang kau buat bagi Tuhan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menolong dalam setiap masalah hidupmu. Keluarga yang diberkati, keluarga yang hebat, suami istri yang setia kepada Tuhan. Apa yang kau buat sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, Tuhan membalaskan berkat-Mu berlimpah-limpah. Engkau dan anak-anakmu diberkati Tuhan, di sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, engkau diberkati. Ibu, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan di masa tuamu, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Apalagi dalam ketaatanmu kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan di hatimu pancaran air hidup yang dahsyat dan luar biasa. Inilah berkat bagimu. Pulang dan bawa ini. Engkau bertahan dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan rancangkan yang hebat bagimu, keluargamu, dan anak-anakmu dan pekerjaanmu. Anugerah Tuhan besar. Bawa pulang untuk keluarga, untuk rumahmu, untuk usaha, dan apapun yang kau kerjakan, karena kebaikan Tuhan terus berjalan bagimu. Diberkatilah engkau dan anakmu sekarang selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang diberkati, kekuatan ilahi ini akan kau bawa untuk hidupmu semakin kuat, semakin setia dan taat, untuk berdiri menjadi alat kemuliaan Tuhan, engkau dan anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Anak muda, pergilah dengan kekuatan Tuhan, berjalanlah dalam kuasa-Nya, karena sesini ini engkau bakal mengerjakan ketaatan. Apa yang Dia buat
Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Haleluya, haleluya. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat, Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang hebat dan dahsyat kami alami hari ini melalui kebenaran firman-Mu dan melalui perjamuan Tuhan. Kami terima berkat komplit hari ini Tuhan, karena kami akan bawa itu di rumah kami sampai rumah kami diberkati. Karena kami yang tinggal di rumah adalah orang-orang yang setia dan takut Tuhan. Kami bawa di setiap bisnis, setiap usaha, setiap pekerjaan kami, dan kami pasti diberkati. Tuhan, inilah berkat yang indah pada hari ini buat hidup kami. Terima kasih supaya ambil bagian melayani diberkati Tuhan. Baik pelayan altar ataupun penerima tamu semua dijamah dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa di ibadah kedua ini bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat berbakti Tuhan. Biar Tuhan lawat mereka, jamah mereka, buat mereka mengalami sukacita untuk datang bersama-sama kami di hari esok untuk beribadah, memuliakan, menyembahkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan inilah menjadi doa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Menyerahkan langkah pulang jemaat Tuhan, jauh dekat jalan kaki berkendaraan, sama Tuhan Yesus menolong sampai kami tiba di rumah kami masing-masing. Dan akhirnya kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dan dengan iman kami melangkah pulang membawa segala berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang tetap setia dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya. Bagi Dia